Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum ad-daraini amin radhiyallahu anhum ila qala wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalul imana illa bizakah wa la imana liman la zakatalah. Pembahasan tentang zakat ini sangat menarik dan harus diperhatikan karena zakat itu salah satu rukun Islam yang menopang kehidupan manusia di dunia ini. Selain sholat ada zakat, maka zakat salah satu aturan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menjadi keseimbangan di dalam kehidupan di dunia ini yang Allah ciptakan manusia di atas bumi ini. Jangan sampai ada kesenjangan atau ada merasa tidak adil, bahwa Allah tidak adil, ada yang merasa begitu. Maka Allah buktikan bahwa ada aturan yang sangat-sangat diperhatikan oleh Allah dan Rasulullah, yaitu termasuk bagian daripada keseimbangan di dunia ini adalah az-zakah. Makanya menjadi rukun Islam. Kalau sudah rukun maka tidak boleh disia-siakan, tidak boleh ditinggalkan, karena tanpa rukun itu tidak akan bisa, pasti sempoyongan, pasti akan jatuh. Ibarat rumah itu kalau butuh 4 saka, 5 saka, maka kalau kurang satu aja sempoyongan itu. Maka zakat salah satu diantaranya adalah pilar agama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyeimbang manusia di dunia ini, sehingga tidak ada satu orang pun yang merasa bahwa Allah tidak adil. Bagaimana tidak? Sekarang ada orang yang diciptakan oleh Allah atau ditakdirkan oleh Allah kaya. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang miskin. Ada orang yang ditakdirkan Allah orang yang sedang-sedang saja. Bahkan mungkin ditakdirkan oleh Allah konglomerat misalnya. Maka ini kalau secara fisik, kasat mata itu adalah sebuah kesenjangan. Kenapa Allah menciptakan orang kaya? Kenapa Allah menciptakan orang miskin? Semuanya sebenarnya ada sinergi di dalamnya. Bagi orang-orang yang sadar, bagi orang-orang yang taat. Maka fungsi zakat adalah sebagai penyeimbang. Orang yang kaya harus menyantuni atau menyisakan hartanya untuk orang miskin, orang fakir, orang yang membutuhkan. Ini adalah kesenjangan yang diciptakan agar kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul Allah menciptakan kita di dunia itu memang betul-betul untuk kemaslahatan kita. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah untuk membahayakan kita. Itu tidak ada, karena Allah Maha Rahmah, Allah Maha Rahman. Jadi Allah Maha Latif, Allah Maha Rahim. Ini semuanya Allah miliki dan dicurahkan kepada umat manusia, makhluk yang ada di dunia ini. Oleh karena itu zakat adalah salah satu pilar dari rukun Islam yang tidak boleh diremehkan, karena itu wajib sebagai rukun. Maka dalam beberapa hadis dijelaskan, bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menjelaskan, barang siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat, maka aku serukan untuk berperang, akan memeranginya. Dan kita kenal dengan perang Yamamah. Nanti insya Allah akan dijelaskan. Perang Yamamah yang mengkorbankan berapa
berapa sahabat yang terbunuh dalam perang Yamamah. Mereka-mereka yang hafal Quran, mereka-mereka orang yang alim-alim dari kalangan sahabat terbunuh ketika perang Yamamah. Ini akibat daripada orang-orang yang tidak percaya dan tidak mau membayar zakat. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah. La yaqbalullah. Allah tidak menerima, la yaqbalu orang nerima sapa Allah Gusti Allah imana ing iman. Allah tidak menerima iman illa bizakati kejaba kelawan zakat kecuali dengan zakat. Jadi Allah tidak menerima iman seseorang kecuali dengan zakat. Wala imana liman la zakatalah, dan tidak ada orang iman iku maujud liman kadhe wong la zakata kang ora ana zakat iku maujud kadhe iman, lahu kadhe iman. Nah ini kata Allah, kata Rasulullah, la yaqbalullahu imana la yaqbalullahul iman illa bizaka wala imana liman la zakatalah. Allah tidak menerima iman seseorang kecuali dengan zakat. Jadi kalau ada orang kaya punya harta benda yang harus dizakati dan dia adalah sebagai orang mukmin, maka imannya tidak diterima oleh Allah kalau tidak mengeluarkan zakatnya. Bukan hanya itu, dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ini boleh dikata bahwa perintah antara sholat dan zakat ini sangat hubungan erat karena termasuk rukun Islam. Bahkan ada riwayat dari Imam Muslim, jadi yang diriwayatkan Imam Muslim, wa fi riwayatin li muslimin man aqamas shalah, barang siapa mendirikan sholat, walam yu'ti zakat, dan tidak membayar zakat, falaisa bi muslimin yanfa'uhu amaluhu. Masya Allah. Jadi kalau orang, kata ini riwayat lain, riwayat Imam Muslim, barang siapa mendirikan sholat, sholatnya oke, tapi dia tidak mau berzakat, tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka dia bukan seorang muslim yang amalnya itu bisa bermanfaat untuknya. Dalam hadis lain diceritakan juga, innallaha ta'ala qarana salasata asya bi salasati asya. Allah menyertakan 3 macam dengan 3 macam. Yang pertama, fala yaqbalullah, falam yaqbal wahidatan minha bidunil ukhra. Jadi Allah menyeimbangkan antara satu dengan satu. Itu ada macam 3. Satu berlawan ini, satu berlawan ini, dibarengkan. Akhirnya kalau dibarengkan itu satu tidak diterima kalau tidak ada satunya ini. Kalau tidak ada ini, maka ini nggak diterima. Jadi saling berhubungan. Ada 3 macam yang saling berhubungan, yang tidak mungkin dipisahkan. Sehingga kalau salah satunya itu tidak berhubungan, tidak ada, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Yang pertama, faqala Allah taala aqimus shalah. Salat, dirikanlah salat, wa atuz zakah. Antara salat dengan zakat tidak boleh dipisahkan. Ada orang zakat saja misalnya, maka sia-sia dia, gak mungkin diterima. Kalau dia tidak sholat, zakat saja tidak diterima. Terus sebaliknya, kalau sholat saja dia tidak zakat juga tidak diterima. Karena 2 ini saling berhubungan, tidak boleh dipisahkan. Makanya tadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sampai-sampai siapapun yang memisahkan, membedakan antara zakat dan puasa, antara zakat dan sholat, maka saya akan perangi semuanya. Yang kemudian terjadi perang Yamamah yang agung, yang waktu itu terjadi di daratan Yaman sana. Saat itu banyak orang-orang yang murtad karena masalah zakat, tidak mau membayar zakat. Itu pasca
sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terjadi peperangan yang dahsyat yang besar untuk memerangi orang-orang yang murtad tatkala itu. Banyak sekali sahabat-sahabat yang meninggal dunia. Ini untuk memerangi orang-orang yang murtad gara-gara tidak mau membayar zakat. Nah, ini kejadian yang agung tatkala itu, peristiwa yang terjadi pada khilafah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Banyak sekali sahabat-sahabat yang meninggal dunia karena gara-gara disebabkan antara lain adalah zakat. Nah, kenapa? Karena memang kalau tidak ada zakat itu terjadi ketimpangan, karena zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim li fuqaraihim. Jadi orang kaya diambil hartanya itu untuk diserahkan orang yang tidak diserahkan kepada orang yang miskin, orang yang tidak punya, orang yang membutuhkan, sehingga terjadi keseimbangan. Bukan yang kaya semakin kaya, yang fakir makin fakir, yang miskin paling tambah miskin. Tidak. Ini pengaturan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW memang dengan proporsional dan sangat adil. Tidak ada istilah orang yang kaya semakin kaya, tidak. Tetapi ada kepedulian dari orang kaya kepada orang miskin, orang fakir, orang yang membutuhkan. Disinilah letak bagaimana Allah memberikan rahmat kepada manusia, kepada makhluknya, dan Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana rahmat Allah di dunia ini. Maka sholat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Kalau orang itu sholat tidak zakat, gak akan terima sholatnya. Kalau dia zakat kemudian tidak sholat, apalagi tidak diterima zakatnya. Dua ini saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Ini bagi yang mampu, yang punya harta yang harus dizakati. Kalau sampai tidak zakat, wal-iyadzubillah, maka ini tadi tidak ada iman, yang sekarang malah sholat yang didirikan itu sia-sia, nggak ada faedahnya. Yang kedua, tadi ada tiga, satu sama lain saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua adalah wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada utusannya, pada Rasulullah SAW. Kalau ada orang bilang saya taat kepada Allah, sembahyang, sholat dan lain-lain, tapi tidak taat kepada Rasulullah, sama saja, nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Ibadahnya oke, apanya oke semuanya, tetapi tidak taat, apa yang disampaikan Rasulullah dibuang. Apa yang dibawa oleh Rasulullah tidak percaya bahkan, atau tidak diamalkan, atau tidak apalah gitu. Jadi taatnya kepada Allah saja, kepada Rasulullah tidak. Maka ini juga taat kepada Allah ditolak, nggak bakal diterima. Atau sebaliknya, taat kepada Rasulullah apa-apa ini, tapi tidak taat kepada Allah, ya sama saja, nggak ada faedahnya. Semuanya tertolak, nggak bakal diterima. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Keduanya saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Kalau satunya tidak ada, maka ya semuanya tidak, satunya nggak terima. Sholat sama zakat. Yang kedua adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, itu tidak boleh dipisahkan. Tidak mungkin dipisahkan. Kalau dipisahkan, maka tidak akan diterima salah satunya itu. Taat kepada Allah saja, puasanya ya, sholatnya ya, semuanya ya, haji ya, tapi tidak taat kepada Rasulullah SAW, ini tidak akan diterima. Makanya kata Rasulullah, salah satu orang yang tidak mau masuk surga adalah orang yang bermaksiat, tidak tunduk, tidak patuh kepada Rasulullah. Jadi kullu ummati dakhulal jannah illa man aba, qalu wa man aba ya Rasulullah,
qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Kata Rasulullah, semua umatku itu nanti akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Lalu sahabat bertanya, siapa yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang taat kepadaku masuk surga, orang yang tidak taat kepadaku, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi orang yang tidak mau masuk surga adalah orang yang tidak taat kepada Rasulullah. Makanya antara taat dengan kepada Allah dan taat kepada Rasulullah itu tidak bisa dipisahkan. Nah, taat dengan Rasulullah itu apa saja? Banyak sekali yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang melalui para ulama diterjemahkan, disyarahi, dijelaskan secara panjang lebar. Himbauan Rasulullah dan lain-lain, semuanya banyak sekali. Makanya intinya kalau sampai seperti ini tidak taat kepada Rasulullah misalnya, maka yang dilakukan taat kepada Allah tidak akan diterima, atau sebaliknya. Karena dua macam ini saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Makanya kita harus hati-hati. Sekarang banyak orang yang mengaku taat kepada Allah, tapi kepada Rasulullah tidak taat. Banyak sekali dari kita ini, secara sadar atau tidak sadar. Secara sadar atau tidak sadar, himbauan Rasulullah SAW, ajakan Rasulullah, penjelasan Rasulullah yang diterjemahkan oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para ustadz, ini malah dianggapnya mainan, dianggapnya tidak benar, dianggapnya ketinggalan zaman. Nah, ini hati-hati orang-orang yang seperti ini nih. Dianggapnya ketinggalan zaman, tidak relevan, tidak cocok. Dianggapnya bagaimana gitu. Padahal itu jelas-jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan. Tapi malah tidak taat, malah dihabisi. Nah, ini hati-hati orang yang seperti ini. Maka yang dilakukan kepada Allah atau ibadah kepada Allah, taat kepada Allah tidak akan diterima. Makanya zaman akhir ini, kita berada di zaman akhir itu macam-macam akan terjadi. Godaan, cobaan, fitnahan itu akan terjadi. Maka Rasulullah juga telah menyampaikan kepada kita. Ada salah satu hadis, banyak sebenarnya hadis itu. Bagaimana ketika kita terjadi fitnah. Terjadi fitnah di mana-mana misalnya. Ada sebuah hadis dalam riwayat, idzan tasyaratil fitan fa'alaikum bi ahlil Yaman. Fa'alaikum bil Yaman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi fitnah, banyak fitnah di mana-mana, maka kau pegangilah orang-orang Yaman. Kenapa orang-orang Yaman? Nah, ini rahasianya. Ternyata orang-orang Yaman, sebagaimana dikatakan dalam beberapa hadis, adalah orang-orang yang hatinya bersih. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, nanti akan ada orang datang, orang-orang yang hatinya lembut, yang hatinya baik, yang hatinya suci, bersih. Ternyata siapa? Ternyata datang orang dari Yaman. Memang orang-orang Yaman hatinya bersih, hatinya bagus, orang-orangnya baik-baik. Ini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ahlil Yaman. Jadi banyak itu di kitab-kitab hadis itu. Mu'jamul Awsat, Imam Tabrani juga ada, di hadis Muslim ada banyak sekali. Karena salah satu di antaranya yaitu kita dalam zaman akhir itu akan terjadi fitnah yang macam-macam. Maka kita harus berpegangan kepada orang Yaman, walaupun berpegangan orang Yaman bukan secara ini, maksudnya orang-orang yang memang bisa dipegang, karena orang kan macam-macam. Cuman mayoritas lah atau kebanyakan orang-orang yang alim atau orang yang ini, yang dari Yaman itu tidak kecampuran apa-apa dan memang baik-baik orangnya, hatinya baik-baik. Ini dari dalam secara
secara pentafsiran kebanyakan ulama mengatakan seperti itu, dan memang kenyataan. Ya memang ada beberapa orang lah yang tidak, nggak mungkin semuanya beres itu ya, nggak mungkin, namanya orang mesti ada yang tidak baik, ada ini, itu pasti ada. Tapi secara umum itu memang apa yang dijelaskan oleh Rasulullah itu betul-betul. Makanya ada juga hadis al-iman yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu adanya di Yaman, dan hikmah juga adanya di Yaman. Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang fadhailul Yaman, tentang Yaman itu ada. Makanya terjadi fitnah-fitnah seperti itu, tetapi juga kita nggak bisa memungkiri bahwa di Yaman misalnya terjadi apa. Dahulu zaman sahabat juga terjadi pemurtadan, itu kebanyakan dari orang Yaman. Ya karena memang saat itu orang-orang kaya kebanyakan dari orang Yaman. Dan orang Yaman yang paling dekat jaraknya ya, lebih dekat dengan, ya paling dibanding dengan yang lain itu paling dekat negara Yaman dahulu, dan orang-orang kayanya memang dari Yaman dahulu itu. Sehingga ketika terjadi itu ya terjadi di Yaman, itu memang wajar sekali, dan kita tidak memungkiri memang sejarah ada yang menjelaskan tentang itu. Tapi sekali lagi bahwa Rasulullah SAW ketika menjelaskan seperti itu, maka jangan sampai kita juga terkhusus benci orang-orang Yaman, orang-orang Arab. Ini tidak boleh. Meskipun kebencian itu juga tidak boleh terhadap siapapun. Jelas tidak boleh terhadap siapapun kebencian itu. Tetapi secara khusus Rasulullah itu menjelaskan tentang Yaman. Jangan sampai benci orang-orang Arab, benci orang Yaman, karena mereka sudah dijelaskan oleh Rasulullah memang takdir Allah ya seperti itu. Kita tidak bisa memungkiri, kita dilahirkan di Indonesia misalnya, kita harus mengakui, kita nggak bisa mengingkari bahwa kita orang Indonesia. Kemudian ketika Allah memberikan keutamaan bagi orang selain kita, ya kita jangan mungkir juga, karena itu juga takdir Allah. Kita nggak bisa memungkiri. Masa kita mengkiri saya bukan orang Indonesia, kan nggak mungkin. Kemudian orang-orang yang bukan Indonesia kemudian ditakdirnya di mana, di sana. Ya nggak mungkin mereka juga mengingkari diciptakannya di sana. Tidak. Lah ini meskipun kita ini tidak boleh membenci siapapun dari suku apapun, itu tidak boleh ajaran Islam, tetapi secara khusus kalau tentang Arab, tentang Yaman dan lain-lain, ini jangan sampai sekali-kali kita merasa risih atau merasa antipati. Ini bahaya sekali. Karena al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Iman itu dari Yaman atau ada di Yaman. Dan hikmah, ilmu hikmah itu ada juga di Yaman. Dan ini hadis ini sudah masyhur sekali dan terkenal sekali. Kita nggak boleh memungkiri. Makanya jangan sampai kita terpengaruh dengan apa-apa yang ada. Karena ini salah satu cara bagaimana untuk merusak umat Islam. Untuk merusak umat Islam, untuk merusak Islam itu diantaranya yaitu, padahal jelas hadisnya Rasulullah, ini salah satu hadisnya Rasul. Makanya Rasulullah juga menegaskan dua macam, ada tiga perkara yang jika dipisahkan satu sama lain maka tidak bakal diterima oleh Allah. Tadi sudah sholat dan zakat. Yang kedua adalah taat kepada Allah, taat dengan Rasulullah. Kalau taat dengan Allah iya oke, tapi tidak taat dengan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah menjelaskan seperti tadi masalah orang Arab, ya masalah orang Yaman, dan masalah siapapun. Itu kan dijelaskan oleh Rasulullah. Nah kalau kita tidak percaya bahkan membencinya, berarti membantah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau membantah yang disampaikan oleh Rasulullah, otomatis berarti kita tidak taat kepada Rasulullah. Kalau tidak taat kepada Rasulullah, maka apa yang dilakukan dalam ibadahnya ini sia-sia, bahaya, tidak diterima oleh Allah. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak paham dan tidak tahu. Makanya sering saya jelaskan, ini berbahaya kalau kita biarkan. Saya sebagai yang tahu tahu sedikit tentang ini, mengingatkan berbahaya sekali. Memang kita benci terhadap siapapun tidak boleh.
Tetapi secara khusus Rasulullah menjelaskan tentang Arab, tentang Yaman, itu adalah sebagai bentuk memang takdir Allah seperti itu yang harus kita akui. Maka tidak boleh secara khusus misalnya kita anti, kita kayak risih, kita kayak alergi. Ini berarti seolah-olah kayak alergi terhadap apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anti dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena tidak taat kepada Rasulullah. Padahal itu penjelasan Rasulullah. Yang disampaikan Rasulullah mestinya kita sami'na wa ata'na, mestinya kita iya patuh tunduk. Betul ya Rasulullah, kita akan jalankan. Dan sekarang malah tidak menerima, tidak ini, malah tambah dibantai. Ya, malah dibantah. Lah ini bahaya. Makanya berbahaya, tidak akan diterima apa yang dilakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada bersinergi antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, itu bersambung, berbarengan. Tidak boleh salah satunya. Ketika Rasulullah menjelaskan seperti ini, kita jawab sami'na wa ata'na, amanna bisyariah wa saddaqna bisyariah wa saddaqna bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu supaya apa yang kita lakukan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa qala Allah Subhanahu wa taala anishkur li wa liwalidayk. Tidak bisa dipisahkan. Berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan bersyukur kepada orang tua. Nah, ini jangan sampai kalau kita orang yang taat soleh kepada Allah saja, tapi sama orang tua tidak patuh, tidak taat kepada orang tua, percuma. Taatnya kepada Allah nggak bakal diterima. Atau sebaliknya, sama orang tua bagus sekali, taat sekali, tunduk patuh sama orang tua, tapi sama Allah tidak, juga gak bakal diterima. Keduanya saling berhubungan, tidak mungkin dipisahkan. Maka tidak ada orang yang soleh itu tidak baik dengan orang tuanya, tidak patuh dengan orang tuanya, atau tidak kepada orang tuanya patuh tunduk betul. Sampai misalkan kalau dijadikan budak pun mau, tetapi sama Allah tidak. Maka sama saja tidak akan diterima. Maka tidak ada satu orang soleh pun yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada orang tua. Pasti taat kepada orang tua. Pasti taat kepada Allah. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, harus. Jadi kadang orang kadang-kadang itu taat kepada orang tua, iya, tapi sholatnya belentang-belentong, ditinggalkan taatnya. Maksiat oke, tapi kalau sama orang tua nggak berani, maka percuma. Meskipun secara ini bukan percuma, nanti harapannya ada perubahan, iya, tapi tatkala itu dia melakukan seperti itu tidak diterima oleh Allah. Atau dia taat kepada Allah, Masya Allah, sholatnya, ibadahnya, puasanya, zakatnya, apa semuanya dilakukan, haji bahkan setiap tahun misalnya, umroh berkali-kali, setiap bulan atau setiap minggu misalnya, tapi sama orang tua nggak taat, nggak berterima kasih, nggak tunduk, maka gimana? Sia-sia yang dilakukan itu, nggak bisa. Makanya dulu ada cerita zaman Bani Israel itu, si cerita yang terkenal itu, Jurej orang soleh dahulu. Cerita zaman Bani Israel. Namanya kan Jurej itu. Ini cerita bukan dari kitab-kitab biasa, tapi ceritanya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ada cerita itu. Ceritanya Jurej. Itu, jadi Jurej ketika itu istilahnya wali lah ya, wali. Sholatnya di musola itu kalau wiridan sholatnya banyak sekali sudah. Pokoknya kalau zaman dahulu, sekarangnya wali lah. Suatu saat dipanggil sama ibunya. Sama ibunya dia dalam keadaan sholat. Jurej. Dia dalam keadaan sholat itu
bimbang dia. Mau jawab apa enggak, mau diteruskan apa enggak. Ibunya yang manggil. Pertama, tidak konsentrasi, masih terus meneruskan sholatnya. Terus kemudian dipanggil lagi sama ibunya kedua kalinya. Juret juga masih konsentrasi, nggak menghiraukan panggilan ibunya. Hanya panggilan loh ini, panggilan. Terus sampai tiga kali dipanggil, nggak juga, tetap meneruskan sholatnya. Akhirnya dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Difitnah dengan fitnah yang begitu besar, yang akhirnya sampai dibunuh. Ceritanya panjang itu, difitnah dia berzina dengan penggembala kambing. Hasil ceritanya itu kan sampai heboh, musolanya yang dibuat sholat ibadah oleh jurid itu dihancurkan, dihanguskan. Juridnya ditahan, diikat, mau dibunuh, mau dihakimi. Semuanya mengatakan bahwa jurid itu telah berzina dengan orang itu. Ternyata sebabnya apa? Tidak patuh sama orang tua. Tapi subhanallah, karena wali, karena orang ini, akhirnya ada keputusan dan anaknya yang dituduh zina itu ternyata lahir. Setelah lahir, kemudian anaknya ngomong, ini salah satu ajaib, bayi ajaib, ketika bayi sudah bisa ngomong. Ya ini peristiwa ini, Jurej itu. Ceritanya panjang, tapi ya singkatnya seperti itu. Akhirnya ditanyain, siapa orang tuamu? Orang tuamu adalah penggembala kambing, bukan Jurej. Dibebaskan oleh Allah. Setelah itu, ini karena terjadinya fitnah, dihancurin semuanya begitu. Itu kenapa? Ini karena peringatan dia tidak ngikut, tidak patuh, tidak berterima kasih kepada orang tua ibunya. Makanya ini cerita dari Rasulullah SAW, ceritanya panjang. Tapi walhasil, orang setingkat beliau aja seperti itu. Bagaimana kita? Makanya nggak boleh antara dua macam dipisahkan. Harus berbarengan, harus berhubungan. Yang pertama adalah sholat dan zakat, yang kedua adalah taat kepada Allah dan taat Rasulnya, yang ketiga adalah kita bersyukur, berterima kasih kepada orang tua dan bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita sama orang tua nggak baik, harus kita baik sama orang tua, berterima kasih kepada orang tua. Kalau sampai tidak berterima kasih kepada orang tua, walaupun orang tua salah, itu tetap kita maklumi, kita maafkan, karena kita berterima kasih berkat ada orang tua kita ada di dunia ini. Makanya tidak boleh berani, sekali-kali jangan sampai berani terhadap orang tua. Ini tiga macam yang harus kita perhatikan, tidak boleh dipisahkan, harus berbarengan. Kalau satunya tidak ada, maka yang satu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah, dibutuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.